Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar dan melanjutkan materi kita pada mata kuliah Matematika Ekonomi pada pertemuan kelima. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Jadi fungsi ini adalah konsep matematika, konsep dasar dalam matematika yang sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena fungsi adalah salah satu konsep dasar yang memiliki banyak sekali aplikasi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Contohnya kita mengenal beberapa fungsi, yaitu seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi konsumsi, kemudian ada fungsi tabungan, ada fungsi produksi, dan berbagai macam fungsi yang lainnya. Materi fungsi ini juga akan mendasari materi selanjutnya tentang diferensial fungsi dan integral fungsi. Oleh karena itu, untuk materi fungsi ini harus benar-benar kita pahami dan pastikan kalian semua memperhatikan seluruh materi dan menyimak materi yang saya sajikan pada video ini. Mari kita mulai dari beberapa pengertian pengantar yang akan memudahkan kita untuk belajar fungsi. Kita mulai dari pengertian pasangan terurut. Apakah itu pasangan terurut? Jadi ketika kita memiliki dua buah himpunan, taruhlah himpunan itu adalah himpunan A dan B, kemudian X itu adalah anggota himpunan A dan Y itu adalah anggota himpunan B, maka X, Y dinyatakan seperti ini, buka kurung X, Y tutup kurung, itu disebut sebagai pasangan terurut, ya, dimana X sebagai unsur pertama dan Y sebagai unsur kedua. Jadi ini disebut sebagai pasangan terurut. X-nya adalah unsur pertama dan Y-nya adalah unsur kedua. Nah, pasangan-pasangan terurut tersebut akan membentuk himpunan pasangan terurut dari A ke B. Jadi A dan B itu himpunan, kemudian pasangan terurut A ke B itu juga akan membentuk lagi yang namanya himpunan pasangan terurut. Himpunan ini juga disebut, jadi himpunan pasangan terurut itu juga disebut sebagai hasil kali atau cross product kartesius dari A cross B, ya, A cross B atau himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut itu dapat dinyatakan dalam bentuk A cross B. Jika ini NA ini adalah kardinal dari A, atau banyaknya himpunan A, banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan P, dan banyaknya himpunan B, banyaknya anggota himpunan B itu adalah Hi, maka banyaknya pasangan terurut dari A ke B adalah P dikalikan Hi. Jadi semisal kita memiliki pasangan terurut yang dibentuk oleh dua buah himpunan yang masing-masing anggotanya 5, ini anggota himpunan A5 dan B itu anggota himpunannya 3, maka nanti kita memiliki 5 kali 3 atau 15 pasangan terurut yang memasangkan himpunan A ke B. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Misalkan saya memiliki himpunan A yang anggotanya 1,3,5 dan B yang anggotanya A, B, ya, maka kita bisa melihat bahwa di sini nanti banyaknya anggota A adalah 3 dan banyaknya anggota B adalah 2. Otomatis menggunakan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita akan memperoleh bahwa banyaknya pasangan terurut dari A ke B ini adalah 3 dikalikan 2 atau 6. Maka bisa dengan cara memasang-masangkan anggota dari A dan B akan kita peroleh himpunan C yang merupakan himpunan pasangan terurut dari A ke B atau A cross B. Kita peroleh 1 dipasangkan dengan A, kemudian 1 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan B, 5 dipasangkan dengan A, dan 5 dipasangkan dengan B. Seperti ini. Pasangan terurut dari A dan B itu dapat juga dinyatakan dalam diagram panah. Bagaimanakah kalau kita nyatakan dalam diagram panah? Dia seperti ini. Ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B, di mana anggota himpunan A adalah 1, 3, 5. B anggotanya A dan B. Nah, ini saling berpasangan ya. 1 berpasangan dengan A, 1 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, yang terakhir ada 5 berpasangan dengan A dan 5 berpasangan dengan B. Itulah pengertian dari pasangan terurut dan contohnya.
Selanjutnya kita akan masuk ke relasi, gitu ya. Nah, apakah itu relasi? Jadi ketika kita memiliki himpunan pasangan terurut, maka kita bisa mendefinisikan suatu relasi atau mendefinisikan suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi atau hubungan A ke B adalah memasangkan anggota dari himpunan A dengan anggota himpunan B dengan suatu syarat tertentu. Kalau pasangan terurut tadi tidak ada syarat, jadi kita memasangkan saja. Sedangkan relasi ini memiliki syarat tertentu, sehingga himpunan pasangan terurut yang memenuhi syarat ini disebut atau merupakan subset dari himpunan pasangan terurut. Jadi himpunan pasangan terurut itu lebih luas, kalau relasi itu berarti subsetnya atau himpunan bagiannya. Kenapa? Karena dari himpunan pasangan terurut kita bisa mendefinisikan suatu syarat tertentu, sehingga kita memiliki himpunan pasangan terurut yang lain yang di situ terikat oleh suatu syarat. Untuk lebih mudahnya kita akan melihat contoh. Misalkan saya memiliki A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 4, 6, 8. Relasi dari A ke B dengan syarat, ini syaratnya bahwa anggota A harus lebih besar dari anggota B adalah himpunan pasangan terurut. Nah, sebenarnya himpunan pasangan terurutnya bisa kita cari dari 5 kali 4 ya, ada 20. Tetapi ketika diberikan syarat tertentu atau relasi tertentu gitu ya, maka akan terbentuk syarat tertentu atau aturan tertentu, maka akan terbentuk relasi di mana A itu harus lebih besar dari anggota B. Nah, yang termasuk di situ dari seluruh pasangan terurut yang ada, yang termasuk adalah ini ya, himpunan pasangan terurutnya ada 3,2, 4,2, 5,2, 5,4. Ya, dari seluruhnya dari 20 itu hanya ada 4 ini yang memenuhi syarat bahwa anggota A harus lebih besar dari anggota B. Nah, kalau mau dia disajikan dalam diagram mana bentuknya seperti ini. Nah, A ini sebenarnya ada 5 anggota, B itu ada 4 anggota. Untuk pasangan terurutnya sebenarnya ada banyak, tetapi untuk yang memenuhi relasi lebih dari A lebih besar dari B, nah hanya ada beberapa ini ya, ada hanya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini relasi ini jangan lupa aturannya ditulis seperti ini di diagram plana untuk menunjukkan hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita setelah kita membahas pasangan terurut dan kita membahas relasi. Ada bagian yang lebih kecil lagi, jadi relasi yang istimewa yang kita sebut sebagai fungsi. Apakah pengertian fungsi? Nah, ini ya, fungsi itu adalah pemetaan atau mapping dari himpunan A ke B. Ini ya, mohon maaf saya ulangi lagi, fungsi atau pemetaan atau mapping. Jadi fungsi itu bisa disebut sebagai pemetaan atau mapping dari himpunan A ke B adalah suatu relasi. Jadi dia merupakan relasi. Kalau pasangan terurut tadi, kalau relasi itu merupakan pasangan terurut, sedangkan fungsi itu merupakan relasi. Jadi dia adalah relasi yang memetakan tepat satu. Hati-hati, ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi. Tepat satu dan hanya satu. Nah, ini ditegaskan dengan kalimat yang ada di kurung, anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi dia hanya memetakan tepat satu dan hanya satu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dengan kata lain, dalam suatu fungsi itu anggota himpunan A, nah himpunan A atau disebut sebagai domain atau daerah asal. Jadi karena dia memetakan A ke B, A ini kita sebut sebagai daerah asal atau domain. Kemudian B ini kita sebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Jadi anggota-anggota di himpunan A itu selalu hanya memiliki satu kawan di B. Nah, atau di sini ditulis sebagai anggota himpunan A atau domain atau daerah asal selalu memiliki kawan pada himpunan B atau kodomain atau daerah kawan, dan kawannya tersebut hanya satu. Jadi dia memiliki kawan dan kawannya hanya satu. Nah, suatu fungsi pasti merupakan suatu relasi, namun sebaliknya kalau saya memiliki relasi itu belum tentu suatu fungsi. Ya, mungkin agak susah dipahami untuk pengertian ini, tapi saya yakin setelah kalian nanti melihat contohnya kalian akan lebih paham. Lanjut, masih di pengertian fungsi.
Dalam pernyataan Y sama dengan Fx, penulisan fungsi f dapat diartikan sebagai suatu aturan di mana himpunan x dipetakan ke dalam himpunan y. Jadi dapat ditulis fx yang dipetakan ke y. Jadi suatu kali kalian akan menemukan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini, y sama dengan fx seperti ini. Nah, di mana tanda panah menunjukkan pemetaan dan huruf F secara simbolis menunjukkan aturan dalam pemetaan. Nah, ini adalah aturan dalam pemetaannya, bagaimana memetakan X dalam Y. Karena F menunjukkan aturan khusus dalam pemetaan, penulisan yang berbeda harus digunakan untuk menunjukkan fungsi lain yang dapat timbul dengan model yang sama. Jadi karena F itu menunjukkan aturan ya, biasanya untuk menunjukkan aturan dari suatu fungsi itu bisa digunakan simbol yang lain supaya berbeda ya. Biasanya digunakan huruf G kecil, F besar, H juga boleh H kecil, F besar, G besar, V boleh C. Kemudian atau huruf besar yang lainnya yaitu ini adalah sigma, ini adalah C ya. Ini adalah V dalam bentuk huruf besar itu seperti ini. Kemudian C dalam huruf besar itu seperti ini. Itu seperti itu untuk fungsi. Kemudian masih tentang fungsi. Dalam fungsi Y sama dengan fx, x merupakan penjelasan argumen dari fungsi dan Y merupakan nilai dari fungsi tersebut. Jadi x ini adalah variabelnya, kemudian Y itu merupakan nilai dari substitusi variabel terhadap aturan f ini tadi atau terhadap fungsi f ini tadi. Dapat juga dipahami bahwa x adalah variabel bebas atau disebut sebagai independent variable dan y itu variabel tak bebas atau dependent variable. Jika x merupakan domain, maka y adalah ring, daerah hasil. Jadi tadi ada domain, ada kodomain. Ada juga daerah hasil atau ring. Domain itu himpunan A, kemudian himpunan B itu adalah daerah kawan atau kodomain, kemudian ada lagi daerah hasil atau ring. Hubungan antara x dan y dalam suatu fungsi dapat dinyatakan dalam rumus fungsi, diagram panah maupun dalam bentuk grafik fungsi. Jadi hubungannya bisa dalam bentuk rumus fungsi seperti ini, bisa dinyatakan dalam diagram panah seperti yang sudah saya jelaskan ketika saya menjelaskan relasi, kemudian juga di dalam bentuk grafik fungsi yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Saya akan mencontohkan contoh fungsi dengan penyajian berupa diagram panah untuk bisa memudahkan kalian memahami pengertiannya. Nah, ini misalkan adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Mohon maaf saya tidak tuliskan himpunannya. Himpunan A ini adalah himpunan yang berisi merek-merek mobil. Himpunan B ini adalah himpunan yang menunjukkan perusahaan ya, perusahaan mobil atau perusahaan yang memproduksi mobil. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di himpunan A ini ada beberapa merek, ada Karimun, R3, Avanza, Mobilio, Jazz, kemudian ada Brio, kemudian di sini ada himpunan B yang anggotanya adalah beberapa perusahaan mobil, ada Daihatsu, Suzuki, Toyota, Honda, dan Ford. Nah, sekarang kita hubungkan dengan relasi diproduksi oleh Karimun ini adalah produknya Suzuki, R3 ini adalah produknya Suzuki, kemudian Avanza ini adalah produknya Toyota, Mobilio adalah produknya Honda, Jazz itu juga Honda, Brio itu juga Honda. Nah, dari sini ini adalah relasi diproduksi oleh ini kita sebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk fungsi, yaitu daerah asal atau domainnya selalu memiliki kawan dan kawannya itu hanya satu ya, dia selalu memiliki kawan dan kawannya hanya satu, ingat seperti itu. Kemudian ini adalah kodomainnya yang anggotanya adalah perusahaan yang memproduksi mobil. Kemudian untuk hasilnya atau ring atau daerah hasilnya ini adalah anggota kodomain yang dia memiliki kawan di domain, yaitu Suzuki, Toyota, dan Honda. Sedangkan Daihatsu dan Ford ini tidak masuk ke daerah hasil atau ring. Nah, seperti itu ilustrasi dari fungsi supaya mudah dipahami. Ada beberapa contoh fungsi yang lainnya
di slide berikutnya. Misalkan contoh lain dari fungsi, misalkan saya memiliki himpunan A, ini yang lebih abstrak, 1,46 dan B 24567. Relasinya adalah X plus 1, itu merupakan suatu fungsi. Nah, ilustrasinya seperti ini adalah anggota A atau anggota domainnya 146, kemudian ada anggota kodomain 24567. Relasinya adalah, ini kurang tanda petik ya, Y sama dengan X plus 1, maka ketika kita substitusikan 1 ke sini hasilnya 2, maka 1 ini pasangannya 2, 4 ini pasangannya 5, dan 6 adalah pasangannya 7. Jadi seperti yang kalian lihat di sini bahwa tidak semua anggota kodomain memiliki kawan ya, jadi daerah hasilnya 2, 5 dan 7, sedangkan yang lainnya tidak masuk ke daerah hasil. Ini merupakan fungsi, kenapa? Karena setiap anggota domain ini memiliki kawan dan kawannya tepat 1. Nah, ini ya contohnya. Ini contoh lain dari fungsi. Selanjutnya contoh lain dari fungsi adalah relasi mahasiswa dengan nomor induk. Mahasiswa adalah suatu fungsi. Mengapa? Karena dipastikan bahwa yang disebut mahasiswa itu pasti memiliki nomor induk mahasiswa, dan setiap mahasiswa pasti hanya memiliki satu nomor induk saja. Tidak mungkin suatu mahasiswa memiliki nomor induk lebih dari satu. Nah, maka relasi mahasiswa dengan nomor induknya itu merupakan suatu fungsi. Contoh fungsi yang lainnya adalah relasi antara tiap orang dengan tanggal lahirnya. Nah, ini juga merupakan contoh fungsi. Jadi setiap orang pasti memiliki tanggal lahir. Tidak mungkin seseorang itu lahir di 2 hari yang berbeda, lahir kemudian lahir kembali gitu ya. Mungkin ada hanya di film-film, tapi kalau di dunia nyata tidak ada seperti itu ya. Jadi relasi antara tiap orang dengan tanggal lahirnya itu juga merupakan contoh dari suatu fungsi. Pertanyaannya, nah yang bukan merupakan fungsi yang mana Bu relasinya? Misalkan ada relasi warna kesukaan, nah, atau makanan kesukaan. Nah, relasi-relasi warna kesukaan, makanan kesukaan itu merupakan relasi, tapi dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu warna kesukaan atau makanan kesukaan gitu ya, sehingga bisa dipastikan bahwa anggota domain nanti memiliki kawan yang lebih banyak dari satu atau lebih besar dari satu. Nah, relasi yang semacam itu bukan merupakan suatu fungsi. Kita akan lanjutkan untuk beberapa jenis fungsi. Di sini ada 2 jenis fungsi, ada fungsi dengan satu variabel dan fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Jadi ada satu variabel bebas dan 2 atau lebih variabel bebas yang disebut sebagai fungsi multivariat atau fungsi majemuk. Ini biasanya disebut sebagai fungsi sederhana ya. Nah, yang mau kita bahas ini khusus untuk fungsi dengan satu variabel bebas atau fungsi sederhana. Fungsi dengan satu variabel bebas saya ikhtisarkan dalam suatu tabel seperti ini. Yang pertama adalah fungsi konstan. Fungsi konstan itu bentuk umumnya f(x) sama dengan k, di mana x-nya anggota himpunan bilangan real dan k itu adalah suatu bilangan tertentu yang merupakan bilangan real juga gitu. Nah, contohnya adalah y sama dengan 5. Jadi ini fungsi konstan, berapapun nilai x-nya, maka nilai y-nya akan tetap, yaitu 5. Untuk gambar grafiknya nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Ini adalah fungsi konstan. Contoh lain dari fungsi konstan misalkan y sama dengan 3, y sama dengan setengah, y sama dengan 3,5. Nah, itu merupakan fungsi konstan. Kenapa? Berapapun nilai x-nya kita ganti berapapun, maka nilai y-nya atau nilai fungsinya itu tetap sesuai dengan konstanta yang ada di situ. Nah, sekarang kita lanjut. Fungsi yang kedua adalah fungsi polinom. Fungsi polinom itu bentuk umumnya seperti ini: A0 x pangkat n ditambah A1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai dengan AN dengan AI bilangan real. Jadi ini bilangan real, A0 nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia sama dengan 0 nanti derajat dari polinom itu akan berbeda, tidak boleh sama dengan 0, dan n nya bilangan bulat positif. Nah, ada beberapa fungsi polinom yang sebenarnya ini sudah pernah kita singgung juga di persamaan dan sistem persamaan. Ada beberapa persamaan
linier, kemudian ada persamaan polinom itu ya, ini mirip dengan itu. Jadi ada beberapa. Kalau linier bentuknya ax plus b, contohnya 2x plus 6, ciri khasnya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kemudian ada fungsi kuadrat, ciri khasnya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contohnya seperti ini, x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Ada fungsi kubik, kuartik dan kuintik. Ini yang kemarin itu pada waktu kita membahas persamaan dan sistem persamaan, kita menggunakan pembagian Horner ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau fungsi kubik pangkat tertinggi dari variabelnya 3, kemudian fungsi kuartik pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 4, dan fungsi kuintik ini saya tambahi 1, pangkat tertinggi dari variabelnya 5. Sebenarnya tidak hanya berhenti di fungsi kuintik saja, ada fungsi heksik. Heksik itu pangkat tertinggi dari variabelnya 6, kemudian ada heptik itu 7, kemudian oktik itu pangkat tertinggi variabelnya 8, kemudian nonik itu 9, kemudian yang terakhir itu yang pangkat 10 itu desik. Nah itu ya, masih banyak sebenarnya, tapi ini saya hentikan sampai fungsi kuintik saja. Nah itu untuk jenis fungsi polinom yang merupakan salah satu fungsi dengan satu variabel bebas. Selanjutnya ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya pecahan seperti ini, di mana hx itu adalah polinomial tingkat n, hx itu polinomial tingkat m, dengan hx tidak boleh sama dengan m lebih besar dari n. Ini adalah contoh dari fungsi rasional. Contohnya seperti ini, x plus 3, ini bentuk umumnya. Ini contohnya x plus 3 dikalikan y plus 1 sama dengan 8. Dengan pengubahan nanti kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Silakan simak di handout bagaimana pengubahannya. Kemudian untuk fungsi rasional istimewa, jadi ini istimewa ya, bentuknya y sama dengan a per x, a nya adalah bilangan real yang lebih dari 0. Contohnya y sama dengan 5 per x. Ini ya, bentuknya pecahan. Nah fungsi rasional itu ciri khasnya berbentuk pecahan. Kemudian fungsi non aljabar atau fungsi transenden itu ada beberapa yang akan kita bahas. Ada fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Eksponensial itu bentuknya pangkat seperti ini, b pangkat t hb kali pangkat ct. Ini ya, ini adalah variabelnya. Pakai x juga boleh, contohnya misalkan ini fx sama dengan 3 pangkat x, y sama dengan 2e pangkat 3x. Ini adalah fungsi eksponensial menggunakan pangkat. Bedanya dengan fungsi polinom, kalau fungsi polinom itu pangkatnya berupa bilangan, yang ini pangkatnya berupa fungsi, itu fungsi eksponensial. Nah untuk fungsi logaritma sendiri nih ya, sudah kita singgung beberapa ketika kita bahas sistem bilangan real. Ada pangkat akar dan logaritma, ada fungsi logaritma ini b log x, ada fungsi logaritma natural yang menggunakan log x, ini contohnya. Nah seperti itu untuk beberapa jenis fungsi dengan satu variabel bebas atau fungsi sederhana. Kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi linier, di mana grafik fungsi ini adalah salah satu cara untuk menyajikan suatu fungsi selain menggunakan rumus dan diagram panah ya. Jadi untuk diagram panah sudah saya contohkan sebelumnya. Kalau menggunakan rumus bisa ditulis seperti ini fx sama dengan x plus 5. Ini adalah contoh cara menyajikan fungsi di dalam suatu rumus. Nah ini kita juga akan belajar bagaimana menyajikan yang sudah disajikan dalam rumus ini, kita sajikan dalam suatu grafik fungsi. Untuk menyajikan suatu grafik fungsi linier atau membuat grafik fungsi linier, terlebih dahulu kita lihat fungsinya. Kita punya rumus fungsinya fx sama dengan x plus 5. Nah langkah pertama adalah kita lakukan pencarian terhadap titik potong dengan sumbu x dan sumbu y dari fungsi yang kita maksud, atau disebut juga sebagai pembuat nol fungsi, yaitu saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 bisa disajikan di dalam tabel seperti ini. Ketika x nya sama dengan 0, nanti y nya ketemu 5, titiknya ketemu 0,5. Ketika x nya sama dengan y nya sama dengan 0, maka ketemu x nya adalah negatif 5, sehingga kita dapatkan titik negatif 5,0. Proses pencariannya seperti apa mungkin bisa saya jelaskan di sini. Jadi ketika x nya sama dengan 0, maka kita mengganti x nya dengan 0. Ini kita ganti 0 ditambah 5 sehingga kita dapatkan y nya sama dengan 5. Ini sama dengan 5 di sini. Kemudian kita ganti juga y nya yang sama dengan 0 untuk langkah selanjutnya. Kalau kita ganti y nya sama dengan 0, 0 sama dengan x plus 5,
kemudian X-nya nanti kita dapatkan ini 5-nya pindah ruas ke sana, negatif 5, atau kalau kita tukar ruasnya ini X sama dengan negatif 5, sama-sama kita tukar ya, sehingga kita peroleh titik negatif 5,0. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua buah titik dan grafik fungsi linear itu kan berupa garis. Untuk bisa membuat garis itu cukup dua titik saja, berarti ketika kita sudah memiliki dua titik sudah cukup untuk menggambar suatu grafik fungsi linear. Nah, kita masukkan titik-titiknya dulu sebelum kita gambar grafiknya. Ini memang grafiknya sudah jadi seperti ini, tapi sebenarnya kita gambar titiknya dulu, yaitu 0,5, ini 0,5, kemudian kita gambar juga min 5,0, min 5,0, kemudian kita hubungkan dua titik ini sehingga kita dapatkan gambar garis seperti ini. Ini adalah gambar grafik fungsi X plus 5. Baiklah, kita lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalkan kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari pembuat nol fungsi, yaitu ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 bisa kita gunakan tabel ya. Tabelnya kita substitusikan untuk x sama dengan 0 ke dalam persamaan. Ketika x yang sama dengan 0 di sini berarti 0 dikurangi 6 kalikan 0 ditambah 8 sehingga kita dapatkan 8. Titik yang kita dapatkan adalah 0,8. Selanjutnya untuk y nya sama dengan 0 kita dapatkan 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Dengan pemfaktoran nanti kita akan dapatkan x nya ada 2, yaitu 2 dan 4, sehingga di sini kita peroleh 2 titik 2,0 dan 4,0. Di sini kita sudah mendapatkan 3 titik, tapi ini belum cukup. Kenapa? Karena grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, berbeda dengan fungsi linear yang berbentuk garis. Kalau mau membuat garis itu cukup 2 titik, tetapi untuk bisa mendapatkan atau bisa menggambar parabola kita tidak cukup hanya mencari pembuat nol fungsi, tetapi kita juga harus mencari koordinat puncak parabola. Koordinat puncak parabola sendiri itu bisa kita gunakan cari menggunakan rumus. Ini adalah x-nya untuk puncak parabola x, untuk puncak parabola. Untuk mencari titik x-nya itu bisa kita dapatkan dengan rumus min b per 2a, sedangkan y-nya itu b kuadrat min 4ac min per min 4a. Nah, untuk lebih mudahnya kita simak di tabel. Jadi dari fungsi ini kita bisa tahu koefisien ini adalah sesuai dengan bentuk umumnya, koefisien di depan x kuadrat itu a, koefisien di depan x itu b, dan koefisien konstantanya adalah c. Jadi kita bisa mendapatkan untuk a itu sama dengan 1, b nya sama dengan negatif 6, dan c nya sama dengan 8. Nah, karena sudah ketemu a, b, c nya, maka bisa masukkan ke rumus x nya sama dengan min b per 2a. Ini min ya, karena kebetulan b nya juga min, berarti ya ada double min 6 per 2 dikalikan 1. Nah, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk y nya kita masukkan ke rumusnya, b kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurangi 4ac, 4 dikalikan a nya 1, c nya 8 per 4a min 4 dikalikan 1, sehingga kita peroleh negatif 1. Nah, untuk titik puncaknya adalah di titik 3, negatif 1. Ini kurang negatif ya, 3, negatif 1. Kemudian kalau sudah, kita bisa menyeketsa grafiknya. Coba saya edit dulu nih untuk negatif 1 supaya tidak keliru. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini titik puncaknya adalah 3, negatif 1, sehingga untuk grafiknya bisa kita peroleh seperti ini. Ini titik yang pertama adalah 0,8. Nih, 0,8 kita gambar dulu. Kemudian ada 2,0 kita gambar. Ini 2,0, kemudian ada 4,0 kita gambar. Yang terakhir kita gambar puncaknya yaitu 3, negatif 1 ini, 3, negatif 1 ini. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis yang pastikan dia bukan garis yang terputus-putus yang membuatnya, tetapi harus yang smooth gitu ya, yang halus gitu ya. Ya, jadi membuatnya tanpa mengangkat pena. Jadi langsung gitu ya, sehingga kita peroleh gambarnya berupa grafik berupa parabola seperti ini. Parabolanya menghadap ke atas. Nah, seperti itu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan sekali lagi, untuk lebih mudah menggambar grafik, tentunya kita bisa menggunakan software GeoGebra, yang pada hari ini juga akan saya jelaskan bagaimana menggambar beberapa grafik fungsi
menggunakan GeoGebra tidak hanya linear dan kuadrat saja, tapi beberapa jenis fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, misalkan untuk fungsi kubik, kuintik, kuartik, kemudian fungsi transenden seperti fungsi logaritma, fungsi rasional, fungsi eksponensial. Nah, itu nanti semuanya akan lebih mudah kita bahas menggunakan atau kita kerjakan atau kita gambar grafiknya menggunakan GeoGebra. Sementara untuk penjelasan mengenai fungsi cukup sekian. Untuk penjelasan menggunakan GeoGebra akan saya bahas pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.